Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengawali ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga dengan memasuki panggilan beribadah. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, eluk-elukanlah Allah dengan sorak-sorai, sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai, ya Tuhan itu, dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah, bermazmurlah bagi Raja kita, bermazmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermazmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Marilah kita memuliakan nama Tuhan dengan pujian bersama para malaikat. Bersama para malaikat memuji Tuhan, meninggikan Raja atas segala raja. Hanya Dia yang layak, hanya Dia yang layak dipuji-puja. Marilah semua di sini menyembah Tuhan dengan hati yang tulus mengasihinya. Hanya Yesus kekasihku, hanya Yesus kekasihku, kekasih abadiku. Hari ini untuk selamanya, hari ini untuk selamanya, memuji Tuhan Yesus segala masa. Di bumi ini, di sini, di kerajaannya nanti, hanya Dia penguasa alam raya. Bersama para malaikat memuji Tuhan, meninggikan Raja atas segala raja. Hanya Dia yang layak, hanya Dia yang layak dipuji-puja. Marilah semua di sini menyembah Tuhan dengan hati yang tulus mengasihinya. Hanya Yesus kekasihku, hanya Yesus kekasihku, kekasih abadiku. Hari ini untuk selamanya, hari ini untuk selamanya, memuji Tuhan Yesus segala masa. Di bumi ini, di sini, di kerajaannya nanti, sampai hanya penguasa alam raya. Terpujilah
Tuhan sumber segala karunia. Dialah Tuhan yang sudah naik ke surga dan duduk sebelah kanan Allah Bapa. Di dalam Dialah keselamatan dan kemuliaan seluruh umat-Nya. Dan hanya dalam Dia keselamatan kita terjamin sampai selamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Kenaikan Yesus ke surga bukan sekedar sebuah peristiwa. Namun ada makna lain yang terus diingatkan dan ditekankan hingga saat ini. Hari ini kita diingatkan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang bertahta di kerajaan surga. Kelanjutan kasih Allah yang diberikan pada seluruh umat tidak terbatas pada umat Israel saja. Para murid Yesus dan kita adalah orang-orang yang mengenal tentang kisah kasih Allah lewat diri Yesus Kristus. Kepada kitalah kisah ini diberikan untuk dibagikan pada yang lain. Maka kisah kasih penyelamatan Allah belum berakhir. Kisah ini masih terus dibagikan lewat kehidupan kita semua. Bukan sekedar kisah kasih yang dituturkan sebatas pada kata-kata saja, melainkan juga cara hidup sebagai murid-murid Yesus yang mencerminkan kasih Tuhan yang tak bertepi. Marilah kita menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 128, bait yang pertama sampai dengan bait yang ketiga. Kasih Tuhan Yesus tiada bertepi, lebar panjang tinggi, dalam tak terberi. Walau melampaui akal kita yang fana, dengan orang kudus kenal kasih yang iman dan harapan, kasih yang benar, dari ketiganya kasih terbesar. Kasih itu sabar, Ia suka memberi, tak megahkan diri, tidak mengenal dengki. Berikanlah ya Tuhan iman yang teguh, pengharapan sungguh, kasih
kasih yang penuh. Dan yang terutama, kasih Tuhan tercermin dalam hidup kami, senantiasa berseri. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kini kita diberi kesempatan untuk mengaku dosa dan kesalahan kita. Marilah kita secara jujur di hadapan Tuhan mengakui segala perbuatan yang kita lakukan. Oleh sebab itu, dalam ibadah ini diberikan kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara untuk berdoa secara pribadi, mengaku dosa-dosanya dan mohon Roh Kudus untuk memampukan kita semakin menjauhi dosa kita. Mari kita berdoa. Allah yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, sungguh Tuhan, kami menyadari sebagai manusia yang lemah dan terbatas, ada banyak kesalahan dan dosa yang kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Baik melalui angan-angan kami, perkataan kami, perbuatan kami, tingkah laku kami, yang sungguh-sungguh mendukakan hati Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa pelanggaran kami, dan jadikan kami Engkau mampukan melakukan setiap kebenaran firman-Mu, melakukan sebagaimana yang Kau kehendaki terjadi atas kehidupan kami, untuk menyukakan, menyenangkan hati Tuhan. Kiranya Roh Kudus membukakan hati kami masing-masing pribadi untuk punya hati yang setia, taat di hadapan Tuhan. Doa, pengakuan, permohonan, pengampunan dosa ini kami pinjam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Kasih-Nya agunglah, Sang Putra menjelma. Dia mencari yang sesat dan diampuninya. Oh kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia, dijunjung umat-Nya. Andaikan laut tintanya dan langit jadi kertasnya, andaikan ranting kalamnya dan insan pun pujangannya, takkan genap mengungkapkan hal kasih mulia, dan langit pun takkan lengkap memuat kisahnya. Oh kasih Allah
mulia dijunjung umatnya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya undang baik berdiri. Terima dan dengarlah berita anugerah menurut surat Kolose 2 ayat 12-13. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan, kiranya pengampunan dari Allah berlaku atas kita. Dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Amin. Syukur kepada Allah. Bersukacita selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyatukan hati dalam doa syafaat dan doa persiapan untuk menerima kebenaran sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Allah yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, pada kesempatan hari ini, kami umat-Mu, warga Jemaat GKJ Bres, bersama dengan umat percaya di seluruh muka bumi, bersama-sama merayakan peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kiranya kami semakin diteguhkan, dikuatkan dalam iman percaya kami kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Tuhan, biarlah keberadaan kami pada kesempatan ibadah hari ini di rumah kami masing-masing bersama dengan keluarga secara online, boleh menikmati hadirat-Mu, mengalami sukacita pemberian Tuhan, dan bila keberadaan kami semakin berkenan dan layak di hadapan Tuhan. Allah Bapa Surgawi, di tengah-tengah rasa syukur dan sukacita kami teringat keberadaan orang-orang yang kami kasih dalam segala keberadaannya. Allah terus memelihara mereka, memberkati mereka. Terkhusus Tuhan bagi mereka yang sakit, Tuhan jamah dengan tangan yang berkuasa, agar mereka pulih kekuatan, pemulihan, kesembuhan yang datangnya dari Tuhan. Mereka yang sedang bergumul dengan rupa-rupa persoalan permasalahan, persoalan pribadi, keluarga, rumah tangga, pekerjaan, Allah yang menolong mereka, memberkati mereka, memberikan jalan keluar, solusi atas setiap pergumulan, persoalan, permasalahan yang mereka hadapi. Senyalah kami berdoa untuk keluarga-keluarga Kristen yang berjemaat di GKJ Bres. Tuhan terus memberikan hati yang saling menguatkan, saling mengasihi, saling mendukung, saling mendoakan, agar keluarga-keluarga ini bertumbuh dalam dengar-dengaran akan surat Tuhan. Mereka saling mengasihi di dalam Engkau. Berkati ya Bapa untuk setiap usaha, pekerjaan yang mereka lakukan, agar Engkau berkati dengan limpah-limpah luar biasa,
agar kehidupan mereka sungguh-sungguh tidak pernah berkekurangan di dalam Tuhan. Engkau yang mencukupkan, Engkau yang berkati, Engkau yang menyediakan segala sesuatunya. Allah Bapa Surgawi, kami berdoa untuk pelayanan yang dikerjakan di tengah-tengah gerejamu ini, gerejamu GKJ Jebres ini. Engkau berkati para majelis, pengurus kelompok, pengurus komisi, tim panitia bebadan yang ada, agar mereka sungguh-sungguh dimampukan memenuhi tugas panggilan pelayanan di tahun 2021, sebagaimana mereka telah direncanakan, dirancang, sedia menduga, agar Allah yang melengkapi, Allah yang memberkati segala sesuatunya, dan apa yang kami lakukan sungguh-sungguh untuk kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat bagi jemaat-Mu. Selanjutnya Allah, kami berdoa untuk anak-anak kami yang sedang studi, Allah memberikan kearifan, kepandaian, tanggung jawab, agar anak-anak-Mu dapat dimampukan meraih ilmu untuk masa depan mereka, dan Tuhan senantiasa menyertai langkah hidup mereka, sehingga mereka boleh belajar dengan baik, mendapatkan ilmu yang baik untuk kehidupan mereka selanjutnya. Tuhan, berkati kami orang tua senantiasa mendampingi, memberikan dukungan dalam bentuk apapun, bahkan dalam mempersiapkan mereka untuk sekolah tatap muka. Allah memberikan segala sesuatunya untuk kelancaran anak kami dan belajar, agar kami juga menyiapkan protokol kesehatan bagi anak kami, bagi sekolah juga boleh menyiapkan segala sesuatunya, sehingga boleh berjalan dengan baik proses belajar tatap muka yang akan direncanakan dan akan dilakukan oleh pihak sekolah. Berkati Tuhan anak-anak kami yang merindukan pasangan hidup, merindukan pekerjaan, Allah menjawab tepat pada waktunya. Allah Bapa Surgawi, kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami di tengah-tengah upaya usaha memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Allah berkati, baik dalam penerapan protokol kesehatan dimanapun tempatnya, baik di tempat umum, di tempat ibadah, di rumah masing-masing, Allah terus memberkati. Demikian juga untuk usaha vaksinasi massal, baik yang sudah berlangsung dan akan terus berlangsung, Allah berkati, sehingga upaya itu berhasil guna untuk mencegah penyebaran COVID-19. Tuhan, kami menyerahkan kebijakan pemerintah dalam upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Allah berkati semuanya mendapat dukungan dari masyarakat, dari kami warga jemaat, dan semuanya boleh saling bahu-membahu, saling mendukung satu yang lain, dan bila upaya kami tidak pernah sia-sia, pada saatnya nanti virus corona ini akan boleh berhenti, boleh berakhir oleh karena pertolongan kemurahan kasih Tuhan. Tuhan, di ibadah peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga hari ini, kami senantiasa rindu dengar-dengaran akan kebenaran sabda firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan pada kesempatan ibadah hari ini, kami hamba-hamba-Mu telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, di rumah masing-masing, sabda Tuhan yang akan kita terima, kita dengarkan pada kesempatan ibadah hari ini, terambil dari Kisah Para Rasul 1, ayat 1-11, Tuhan Allah berfirman demikian. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaan selesai. Dan dengan banyak tanda, ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah.
pada suatu hari, ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Demikianlah pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan, memperhatikan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Shalom, Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita dan semua orang percaya sedunia merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Meski ibadah perayaan kita kali ini dilakukan secara online bersama dengan keluarga di rumah masing-masing, kiranya tidak mengurangi semangat dan kekusukan ibadah kita. Selamat merayakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga bersama dengan keluarga di rumah masing-masing. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga merupakan salah satu dari 5 tonggak iman kekristenan yang selalu diperingati oleh segenap orang percaya di seluruh dunia. Kelima hal tersebut adalah: yang pertama, kelahiran Yesus Kristus. Yang kedua, kematian Yesus Kristus. Yang ketiga, kebangkitan Yesus Kristus. Yang keempat, kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Dan yang kelima, pencurahan Roh Kudus atau Pentakosta. Nah, semuanya adalah peristiwa sejarah yang sungguh terjadi dan disaksikan oleh banyak orang pada waktu itu. Namun lebih dari sekedar fakta sejarah, peristiwa-peristiwa tersebut adalah bagian dari rencana Tuhan
dan kehendak Tuhan yang sempurna atas dunia ini, agar manusia, agar kita semua bisa mengalami kasih, pemulihan, dan keselamatan dari Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika ditanya mana yang lebih enak, Tuhan Yesus bersama dengan para murid di dunia, atau Tuhan Yesus naik ke surga? Tentu bagi para murid dan mungkin kita sekalian lebih menyenangkan kalau Tuhan Yesus tetap tinggal di dunia. Dengan Tuhan Yesus tetap tinggal di dunia, kita tinggal menunjukkan Tuhan Yesus yang bangkit. Namun, apakah itu mendewasakan iman kita? Mendewasakan kita? Tuhan Yesus memang mesti naik ke surga, mempersiapkan tempat bagi kita semua. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah jaminan yang pasti bagi setiap orang percaya bahwa ada surga yang telah disediakan oleh Allah kalau kita sungguh-sungguh percaya dan mentaati setiap firman-Nya. Surga bukanlah hanya bayangan atau gambaran dari sesuatu yang indah, tapi surga itu nyata. Surga bukanlah sekedar nirwana, tetapi surga adalah tempat di mana Allah tinggal, Allah bertahta, dan satu hari nanti kita akan dikumpulkan bersama-sama dengan Dia. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, para murid berpisah dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus terangkat ke surga. Namun bukan berarti karya yang dilakukannya berhenti dan menjadi sia-sia. Karya itu akan terus berlanjut. Para murid-muridnya akan melanjutkan. Sebab itu disebutkan di ayat yang ke-8 pada bacaan kita, para murid akan menjadi saksi Tuhan dari Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai di ujung bumi. Tuhan Yesus bahkan melarang para murid meninggalkan Yerusalem sampai Roh Kudus, Roh Penolong yang dijanjikan Bapa tercurah kepada mereka. Roh itu akan menjadi sumber kuasa dan kemampuan untuk menjadi saksi Kristus di segala tempat. Roh Kuduslah yang akan menolong para murid menjadi berani dan menjadi saksi kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam kitab Kisah Para Rasul banyak sekali nama orang-orang yang akhirnya turut serta menjadi saksi. Sekalipun tidak menjadi saksi mata atas karya Yesus di dunia, mereka menjadi saksi atas dasar pengalaman iman mereka dengan Tuhan. Untuk menjadi saksi, para murid tidak menunggu dengan pasif. Tuhan Yesus telah mempersiapkan para murid. Bahkan sampai akhir, sesaat sebelum kenaikannya, Tuhan Yesus menyempatkan membuka pikiran para murid supaya mereka mengerti, memahami dengan jelas tentang kitab suci. Hal itu penting
semua pengajaran dan tindakan Tuhan Yesus, bahkan kehadirannya sebagai manusia, berpijak kepada kitab suci yang mencatat ajaran dan janji Bapa kepada manusia. Oleh karena itu, para murid harus mengerti kitab suci, mengenal, memahami dengan jelas pengajaran Tuhan. Menjadi saksi berawal dari hidup dengan Tuhan dan firman. Bergaul erat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Belajar akan kebenaran firman. Hari ini kita bersama-sama sekali lagi merayakan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ibadah dan peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga hari ini dimaksudkan untuk memperkuat tugas kita sebagai saksi. Kepala kita adalah Kristus. Sumber dari seluruh kesaksian kita adalah Kristus. Kalau Tuhan Yesus rendah hati, berarti kesaksian kita harus dilakukan dengan kerendahan hati. Kristus taat setia dengan misinya. Itu berarti sebagai saksi, kita menjadi saksi Kristus yang taat dan setia. Marilah kita menjadi saksi dengan cara menyatakan kasih dan kebenaran. Kasih adalah daya dorong yang sangat ampuh agar kita selalu melakukan yang terbaik. Kasih adalah kekuatan menjalani kegetiran hidup tanpa putus asa, melalui kepahitan tanpa menyerah, melewati lembah kekelaman dengan keberanian. Sampai saat ini masih ada banyak orang yang meragukan kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Mereka berpikir ini hanyalah dongeng pengantar tidur atau sekedar rekayasa manusia untuk mencari sensasi. Ketahuilah, memang Tuhan Yesus tidak selamanya tinggal di bumi, karena Dia kembali kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagi kita, bagi orang-orang percaya. Yesus Kristus datang dari kekekalan, kembali kepada kekekalan. Dia sendiri yang turun menjelmami manusia ke bumi dengan tujuan menebus dosa-dosa kita. Meskipun Tuhan Yesus telah naik ke surga, Dia tidak membiarkan umatnya sendiri. Dia telah memberikan seorang penolong bagi kita, yaitu Roh Kudus yang senantiasa menolong dan menyertai kita. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, Kristus sudah naik ke surga. Tetapi kasih-Nya tetap menyertai dan Roh-Nya menuntun kita. Baiklah, pada momentum peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga hari ini, kita pakai untuk menilai ulang diri kita. Sudahkah kita turut dalam karya Tuhan untuk menjadi saksinya? Sudahkah kita mencintai Tuhan dan firman-Nya? Apakah yang kita lakukan selama ini berkenan di hadapan Tuhan? Apakah kita bersedia tak turut melanjutkan karya Tuhan? Tidak ada yang terlalu kecil atau bodoh untuk menjadi saksi Kristus.
Roh Kudus akan memampukan kita menjadi saksi-saksinya. Menjadi saksi Tuhan memang bukan perkara yang gampang, bukan perkara yang mudah. Tantangan akan tetap kita hadapi ketika kita menjadi saksinya. Tetapi Roh Kudus akan menolong kita. Mari kita mulai dari Yerusalem kita masing-masing, yaitu keluarga, tempat kerja, sekolah atau kampus atau lingkungan kita. Selanjutnya kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, tetaplah menjadi saksinya. Semua orang percaya terpanggil untuk tugas yang sama, menjadi saksi dan menyatakan kasih Tuhan bagi semua orang. Dengan Roh Kudus kita akan dimampukan dan kita akan siap untuk menjadi saksinya. Selamat merenungkan, selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dan Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Firman Tuhan yang telah kita dengarkan hari ini, mari kita responi, kita tanggapi dengan lagu pemantapan pelengkap Kidung Jemaat 184 bait pertama dan kedua. Yesus Kristus itu Tuhan, terpuji namanya, terpuji namanya, sembah dan Yesus Kristus itu Tuhan. Masih banyak manusia yang tak mengenal nama-Mu. Suruh hamba yang setia
mencerminkan firman Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya. Ku puji, ku sembah Raja alam semesta. Tuhan, pakailah diriku, menyebarkan keselamatan. Kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Marilah kita bersukacita dan menyatakan syukur karena Tuhan mengutus kita menjadi pewarta kasih-Nya dengan memberikan persembahan. Persembahan kita berikan dengan mengingat firman-Nya dari Mazmur 96 ayat 8 sampai 9a. Berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelataran-Nya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kita mengumpulkan persembahan diiringi dengan nyanyian pengucapan syukur dari Nyanyikanlah Kidung Baru 197 bait pertama dan keempat. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar, benar, besarlah untungku. Benar, benar, besarlah untungku. Benar, benar, besarlah untungku. Ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Sekarang hidupku sungguh mulia benar, di dalam kasih-Nya ku selalu bergema. Bunyinya ku dengar karena Yesus milikku, ku sambut datang-Mu dalam rumah Bapa-Ku. Benar, benar, besarlah untungku. Benar, benar, besarlah untungku. Benar, benar, besarlah untungku. Ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Allah Bapa yang penuh kasih, ucapan syukur dan ungkapan terima kasih kami naikkan di hadirat-Mu.
Saat ini kami mengucap syukur juga untuk sabda kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh beliau Pendeta Suwarto. Kiranya kami senantiasa menjadi saksi-saksi-Mu dimanapun kami berada. Bapa dalam surga, dalam ibadah kenaikan-Mu ke surga saat ini, kami juga mengucap syukur dan bersukacita dengan memberikan yang terbaik yang kami miliki melalui persembahan. Kiranya Engkau kuduskan, berkati dan sucikan Bapa, dan biarlah persembahan ini dapat menjadikan sarana pelayanan di gereja kami ini, GKJ Jebres. Dan saat ini kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang telah Kau pilih untuk mengelola persembahan ini. Kiranya Kau berikan roh yang takut akan Engkau, dan kiranya Engkau juga memberkati keluarganya. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mengakhiri ibadah kenaikan-Mu ke surga secara online saat ini, dan kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Kiranya kasih, berkat, penyertaan, perlindungan, keselamatan yang daripada-Mu senantiasa melingkupi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar pada kami. Doa Bapa kami. Di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan. Lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan Jemaat Saundang Baik Berdiri, kita bersama-sama menaikkan lagu pengutusan, pujian pengutusan dari nyanyian Kidung Baru 172, bait pertama dan kedua. Dalam rumah Bapa, tempatnya
salibnya yang hina untuk menebus segala dosamu. Nanti pada suatu hari yang ceria, kita pun berkumpul dalam rumahmu. Jangan tolak kasihku, harus setia, agar kau menoleh masuk mulia dalam rumah Bapa-Mu banyak tempatnya. Percayalah tentu kau diterimanya. Bersama dengan umat Tuhan sepanjang abad dan masa, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli melalui untaian kata dan nada melalui Kidung Jemaat 280 bait pertama sampai dengan yang ketiga. Percaya Allah yang kekal, yang bersabda kita kenal, Bapa Pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami bintang terus. Aku percaya gereja yang esa, menjadi suci di dalamnya. Kita bersama-sama mengakhiri ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga hari ini, dan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kuasa kenaikannya tidak membuat kita diam terpaku, melainkan melihat dunia tempat kita berbagi kasih. Kiranya kuasanya memberi kita keberanian menjadi pewarta kasih Allah. Kiranya hidup kita sekalian penuh dengan sukacita, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Kita akhiri ibadah hari ini dengan menaikkan pujian pelengkap Kidung Jemaat 281, bait yang pertama. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu.
Setiap orang harus tahu